Ngerasa video pengajaran buat pelaporan PDD UKT-PT udah rapi, udah sesuai syarat, tapi masih ragu nih, takut gagal pas fase di penilaian asesor. Sebenarnya yang kurang itu di mana sih? Atau ada yang kelewat? Padahal udah nyesuaiin konsep DIA. Gimana sih struktur video buat PDD UKT-PT yang benar? Yang salah apa? Apa di risetnya yang kurang canggih kah? Atau ada fundamental yang luput disadari? Banyak ternyata proposal gugur nggak di tahap akhir aja, tapi bahkan sejak awal seleksi. Nah, menarik nih kita bahas. Alur dan struktur naskah mengunci narasi DIA, Delivery Interaction Assessment. Daripada buat rekan dosen penasaran, kita langsung bahas ke poinnya ya. Kalau ditarik ke akar persoalan, banyak rekan dosen itu gagal bukan gara-gara nggak mampu ngajar, tapi karena nggak mampu menerjemahkan praktik mengajarnya ke format video yang dinilai asesor. Itu gimana? Jadi, struktur itu dibingkai dalam konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Tanpa alur yang jelas, ya otomatis video yang rekan dosen buat bakal kelihatan kayak potongan kegiatan aja, bukan narasi pembelajaran yang utuh. Kita bongkar nih, apa aja strukturnya sesuai yang dinilai sama asesor. Komponen delivery, buka video dengan kejelasan akademik. Buat di bagian awal video, nggak cuma dibuka dengan formal, tapi jadi fondasi penilaian asesor terhadap kapasitas akademik rekan dosen. Dalam kurun waktu 5-7 menit pertama, rekan dosen udah harus mampu nunjukin kalau proses pembelajaran yang dilakuin bukan spontan, tapi dirancang secara sistematis. Narasi yang dibangun perlu ngalir dari capaian pembelajaran lulusan CPL, turunan ke CPMK, dan diimplementasikan ke RPS sampai strategi pembelajaran yang dipilih. Tapi yang sering terjadi, rekan dosen cuma nyebutin CPL dan CPMK secara tekstual, tanpa jelasin logika keterkaitannya. Padahal yang dinilai nggak cuma apa yang diajarkan, tapi kenapa materi itu penting, gimana pendekatan yang dipilih, juga apa arah akhir dari pembelajaran itu sendiri. Jadi sebisa mungkin nih, hindari ngebaca teks kayak dokumen formal, gunain gaya komunikasi kayak lagi jelasin roadmap keilmuan, dan bangun kesan sebagai subject matter expert, nggak cuma sebagai pengajar aja. Merancang skenario interaction untuk menghidupkan kelas. Nah, setelah delivery, banyak video mulai kehilangan kekuatannya. Masalah paling umum itu, kelas berubah jadi monolog. Padahal di konsep DIA, interaction ini bukan pelengkap, tapi bukti kalau pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Jadi, rekan dosen harus merancang pertanyaan pemantik yang ngedorong berpikir kritis, momen diskusi individu maupun kelompok, dan respon terhadap jawaban mahasiswa. Nah, yang sering kelewat itu kualitas feedback. Banyak rekan dosen cuma ngejawab, ya bagus atau betul. Padahal yang diharapin asesor itu respon yang mengelaborasi jawaban mahasiswa, membandingkan perspektif, atau bahkan menantang kembali argumen dari mahasiswa. Pada dasarnya, interaction yang kuat nggak melulu soal banyaknya mahasiswa yang bicara, tapi gimana proses dosen ngolah respon mereka jadi proses belajar. Eksekusi metode DIA secara natural dan taktik assessment. Nah, setelah naskahnya dirancang, tantangan selanjutnya itu dieksekusi. Dan disinilah banyak banget dari rekan dosen itu videonya kelihatan dibuat-buat, bukan beneran terjadi. Ditambah, asesor tuh juga sangat peka loh soal perbedaan ini. Perlu diingat betul ya rekan dosen. Daripada makin lama dan bingung, ini udah kita susun berdasarkan keperluan rekan dosen biar mudah dipahami. Tapi kalau ada yang kurang pas atau nggak sesuai, bisa langsung konfirmasi di kolom komentar ya. Pengambilan gambar interaksi, hindari kesan acting. Praktiknya, banyak video PDD UKT-PT itu kelihatan terlalu sempurna, tapi justru kehilangan keasliannya. Contohnya gini, mahasiswa kelihatan kayak baca skrip, interaksinya kerasa datar, dan dosen kelihatan nungguin giliran dialog. Masalahnya, asesor nggak cari kesempurnaan, justru yang dicari itu autentikannya. Untuk itu, penting buat nyiptain suasana yang lebih hidup. Kayak gini misalnya, sebutin nama mahasiswa secara langsung, respon perbedaan pendapat secara spontan, terus kasih apresiasi yang kontekstual, bukan generik. Terus, hal yang perlu rekan dosen ingat buat dihindari itu, mahasiswa ngebaca dari catatan, jawaban terlalu rapi tanpa proses berpikir dan interaksi yang kelihatan diatur berlebihan. Karena semakin kelihatan diskenariokan, ya otomatis semakin mengecil juga tingkat kepercayaan asesor. Konstruksi assessment, tutup dengan bukti, bukan cuma kesimpulan. Nah, di bagian akhir ini sering banget dianggap formalitas, padahal justru disinilah pembuktian itu terjadi. Asesmen itu nggak cuma penutup aja, tapi jadi indikator apakah pembelajaran benar-benar mencapai tujuannya. Nah, maka dari itu, rekan dosen perlu nunjukin gimana pemahaman mahasiswa diukur, instrumen apa yang digunain, juga gimana kaitannya dengan CPMK. Sementara, bentuk asesmennya bisa sederhana aja, tapi tetap harus jelas ya. Kayak kuis singkat, studi kasus, refleksi mahasiswa, atau penjelasan rubrik
penilaian. Sebisa mungkin, tampilin visual, rubrik, indikator penilaian, terus jelasin kriteria secara ringkas tapi tetap tegas. Juga kaitin hasil pembelajaran hari ini dengan pertemuan selanjutnya. Karena asesmen yang baik itu nggak melulu ngasih nilai, tapi nunjukin kalau proses belajar itu tetap terukur. Sebenarnya video PDDU KTPT nggak cuma soal seberapa bagusnya rekan dosen tampilin di depan kamera, tapi tentang seberapa jelas rekan dosen itu nunjukin kalau pembelajarannya terencana, interaktif, dan terukur. Konsep DIA nggak cuma format, tapi cara berpikir. Dari ketiga komponen DIA ini, mana yang paling canggung buat dieksekusi rekan dosen? Coba share di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.